Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah Ta'lim Masjid Al-Muqarrabin, dari kitab Al-Adabul Mufrad kita akan lanjutkan pembacaan hadis yang ke-768 dengan bab 330. Silakan. Orang yang tidak suka dikatakan, "Ya Allah, jadikanlah aku selalu berada di tempat bersemayam rahmat-Mu." Ini coba ya, kalau di lapas judul yang diletakkan Imam Al-Bukhari di sini, bab mangkariha an yuqal, bab orang yang tidak suka kalau dikatakan Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikan aku fi mustaqarri rahmatika, di tempat rahmatmu. Di sini ada dalam riwayat ini pelurusan ucapan ya, karena kalau dikatakan tempat bersemayamnya rahmatmu, rahmat Allah itu kan sifat Allah. Rahmat Allah adalah sifat Allah. Sama kalau dikatakan Al-Quran adalah sifat Allah, bukan makhluk. Jadi kalau dikatakan mustaqarrur rahmatika, ini memiliki arti lain. Kita baca hadisnya dulu. Silakan. Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, dia berkata, Abu Haris Al-Kirmani menceritakan kepadaku, dia berkata, aku mendengar seorang berkata kepada Abu Raja, aku mengucapkan salam kepadamu dan aku minta kepada Allah agar menunjukkan aku bersamamu di tempat bersemayam rahmatnya. Abu Raja berkata, bisakah seseorang melakukannya? Lalu apa itu tempat bersemayam rahmatnya? Orang itu menjawab, surga. Abu Raja berkata, bukan. Orang itu bertanya, lalu apa itu tempat bersemayam rahmatnya? Abu Raja menjawab, Rabb seluruh alam. Ya, Abul Harith yang banyak itu bukan Al-Kirmani ya, Al-Karmani. Ya, di fathah ininya, kafnya. Ini salah satu guru atau syekh daripada Imam Al-Bukhari. Sebagian orang yang mentahqiq manuskrip Sahih Al-Bukhari itu mengkhususkan periwayatan Al-Bukhari dari Al-Karmani ini. 13. Disebutkan di situ sami'tu rajulan qala li Abi Raja, saya mendengarkan seorang laki-laki berkata kepada Abu Raja. Ini Abu Raja orang yang masuk Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya apakah dia sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa dikatakan bahwa dia adalah sahabat Rasulullah atau tidak. Andaikan dia bertemu dengan Rasulullah, berarti dia sahabat Rasulullah. Tapi kalau walaupun masuk Islam di zaman Rasulullah tapi tidak sempat bertemu dengan Rasulullah, ya berarti dia statusnya tabi'i.
karena hanya bisa bertemu dengan sahabat Rasulullah. Ada yang mengatakan kepada Abu Raja ini, aqra'u alaikas salam, saya membacakan doa salam kepadamu. Wa as'alullah, dan aku memohon kepada Allah, an yajma'a, agar Allah mengumpulkan baini wa bainaka, antara engkau dengan aku, fi mustaqarri rahmatihi, yaitu di tempat rahmatnya. Kalau mau diartikan bersemayam rahmatnya. Qala, Abu Raja mengatakan, wa hal yastati'u ahadun dzalika, apakah seseorang mampu melakukan itu? Qala, laki-laki itu mengatakan, fama mustaqarru rahmati, apa yang dimaksud tempat bersemayamnya rahmat Allah itu? Qala, al jannah, jawabannya surga. Qala, Abu Raja mengatakan, lam tusib, kamu belum benar, artinya kamu salah. Qala, orang itu, laki-laki itu bertanya, fama mustaqarru rahmatihi, apa tempat bersemayam rahmatnya Allah? Qala, qultu, Abu Raja mengatakan, Rabbul alamin, Rabb, penguasa semesta alam. Karena itu sifatnya kan, rahmat yang terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman itu kan yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha, kedua-duanya memiliki sifat yang disebut dengan sifat rahmat. Nah, kalau ini sifat Allah, bagaimana mungkin surga yang sebagai makhluk itu bisa menampung rahmat Allah, kalau itu yang dimaksud? Nah, di sini coba penjelasan kata, Pak. Pelan-pelan bacanya, Abu Raja. Abu Raja namanya adalah Bilal bin Imran al-Bukhari, seorang siqah mukhadrah, hidup dan berislam ketika Nabi SAW masih hidup. Namun ia tidak pernah mendengarkan hadis dari beliau. Ma'rifatu ulumil hadis. Az-Zahabi mengatakan dalam kitab Al-Kashif, ia masuk Islam ketika Nabi SAW masih hidup. Seorang lelaki yang alim, senang beramal dan dermawan, mahir membaca Al-Quran dan dikaruniai ilmu pengetahuan. Kalau dikatakan mukri itu ya, dia merupakan ini rujukan dalam hafalan Quran. Kandungan hadis, Al-Alam Al-Abadi rahimahullah mengatakan, sungguhnya tidak mungkin surga menjadi tempat rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat merupakan salah satu sifatnya, berbeda dengan surga. Surga adalah salah satu makhluk Allah, meskipun menetapnya kaum muslimin di dalam surga semata-mata karena rahmatnya sebagai firman Allah, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Artinya, dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, mereka kekal di dalamnya. Ya, ini yang dimaksud dengan rahmat Allah dalam ayat di atas adalah surga. Tapi kalau yang dimaksud dengan rahmat sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin termuat oleh surga, karena itu sifat Allah yang tidak mungkin termuat oleh surga. Walaupun dalam lafaz ayat ini bermakna bahwa fa fi rahmatillah, maka dia berada di dalam rahmat Allah. Ini pemahaman yang seperti ini yang terkadang membuat orang
tidak bisa membedakan bagaimana rahmat Allah sebagai sifat dan yang dimaksud fi rahmatillah di dalam rahmat Allah itu dengan penamaan surga. Artinya orang-orang yang masuk surga itu kan dengan rahmat Allah ya. Apakah ada seseorang mampu masuk surga tanpa rahmat Allah? Tidak ya. Karena dalam hadis disebutkan bahwa tidak ada seseorang di antara kalian yang bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Ketika ditanya, engkau juga wahai Rasulullah? Ya, saya juga. Kecuali jika Allah meliputi saya dengan rahmatnya. Nah, makanya penamaan rahmat ini juga perlu kita camkan baik-baik untuk istilah sehari-harian kita. Oh, kalau orang mengatakan almarhum, apa artinya ya? Ya? Orang yang dirahmati oleh siapa? Bagaimana contoh pemakaian kata ini almarhum ini, coba. Contohnya pemakaiannya dalam bahasa sehari-hari kita, almarhum disemayamkan di mana? Ya, kata-kata almarhum di sini antum perlu tahu itu berarti klaim bahwa orang ini pasti dirahmati oleh Allah kan? Padahal siapa yang bisa mengetahui hakikat ini? Apakah seseorang itu dirahmati oleh Allah atau tidak? Karena kalau kita sudah mengatakan almarhum, itu sudah klaim bahwa pasti Allah yang sudah merahmati. Lebih baik kita ganti dalam bentuk doa. Kita katakan beliau rahimahullah. Apa arti rahimahullah? Semoga Allah. Sudah paham perbedaannya ya? Sudah paham bedanya? Kalau almarhum berarti kita mengklaim dan seakan-akan memaksa Allah untuk merahmati dia. Karena kita sudah memberitakan bahwa dia orang yang dirahmati. Kita kan tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Nah, ini penamaan itu, makanya antum lihat kalau di dalam kitab-kitab ulama, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, antum tidak akan ini menemukan istilah almarhum yang ada rahimahullah. Buka kitab-kitab hadis yang membahas biografi para ulama hadis, mulai dari level sahabat sampai level penulis hadis. Antum tidak akan menemukan pengucapan almarhum dalam istilah yang sering kita lakukan dalam seharian. Kan ana melihat juga di berita-berita orang Kristen juga memakai, non Muslim juga memakai istilah ini ya. Ya, kata-kata almarhum sudah umum kan. Nah, kita sebaiknya yang mengaji itu rubah menjadi rahimahullah, semoga Allah. Karena itu bedanya kalau yang terakhir ini isinya adalah doa, harapan kepada Allah, ya Allah rahmati dia. Kalau laki-laki, kalau perempuan rahimahullah. Tetapi kalau ucapan almarhum itu berarti kita sudah mengklaim bahwa orang ini pasti dirahmati oleh Allah. Sudah berisi kepastian. Coba kita ucapkan rahimahullah. Rahimahullah. Laki-laki ya, kalau perempuan rahimahullah. Ya. Ini kita sebaiknya luruskan Pak ya. Artinya ya Allah atau semoga Allah merahmati dia. Jadi ada nanti pada hari kiamat itu wajah yang putih ya. Coba baca ulang ininya Pak. Ayatnya tadi artinya wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Apa artinya? Dan ada orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat
Berarti di hari kiamat ada orang-orang yang wajahnya putih ya, berseri-seri. Tapi ada juga yang kebalikannya. Wa ammal ladzina swaddat wujuhum, ada juga yang hitam wajahnya. Nah, ini semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di sini sebagai orang-orang yang wajahnya berseri-seri dan putih. Di surat Al-Qiyamah itu ada ayat wujuhun yauma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu, di hari kiamat itu, banyak wajah yang berseri-seri karena memandang, melihat kepada Rabb-nya. Nah, disebutkan bahwa inilah nikmat yang terbesar di dalam surga ketika kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya juga, wa wujuhu yauma idzin basiratun, ada juga yang tidak berseri-seri. Ya, jadi ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sifat adil Allah terhadap hamba-hambanya, dan Allah tidak menzalimi seseorang. Ada ini juga. Jadi masalah ini tadi hadis sebelumnya itu adab berlafaz ya, bahwa kita dalam berbicara sehari-hari itu perlu menjaga lafaz yang kita ucapkan. Kita perlu menjaga dan bagaimana supaya lidah kita itu betul-betul istiqamah di dalam hal ikut beribadah dan berakidah. Jangan kita mengklaim seakan-akan mengatur Allah, tapi kita berdoa kepada Allah. Begitupun bab selanjutnya, larangan mencaci masa zaman. Kita jangan seakan-akan kita menganggap jahat suatu zaman, padahal perbuatan kita yang tidak baik. Ini juga merupakan adab. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.